Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun untuk beraya kabar priangan semua. Kembali Anda bersama saya dalam lintasan berita kabar priangan, menyajikan berbagai macam informasi yang aktual yang kami rangkum dari Harian Umum Kabar Priangan yang telah terbit di media cetak kami, dan kemudian kami sajikan dalam platform media digital di channel YouTube Kabar Priangan. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait informasi aktual di wilayah Kota Tasikmalaya terkait dengan dinamika politik yang saat ini tengah hangat dalam kaitan menjelang Pilkada Kota Tasikmalaya yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 nanti. Baik, beraya kabar priangan semua, ini saya menyoroti terkait dengan adanya hubungan antar partai dan juga pencalonan calon kepala daerah yang diusung oleh partai, bahwa saat ini masing-masing partai sudah melakukan penjaringan bakal calon untuk diusung pada pilkada nanti. Bahkan bukan itu saja, mungkin sekarang sudah semakin mengerucut ke tahap lobi antar partai untuk membangun koalisi sehubungan dengan pemaketan pasangan calon, bahwa pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus nanti dimulai tahapan pendaftaran bakal calon di KPU Kota Tasikmalaya. Dan ini dampaknya situasi politik di Kota Tasikmalaya semakin menghangat, semakin memanas karena terjadinya hubungan antar partai dalam kaitan lobi membangun koalisi tersebut. Dan sebelum ke arah koalisi partai, saya ingin menyoroti dulu terkait dengan penjaringan calon oleh masing-masing partai yang kemarin ini sempat menjadi fenomena umum, menjadi mekanisme atau pola yang laik dilakukan oleh partai untuk mendapatkan calonnya dengan cara mengeluarkan surat tugas partai kepada calon yang akan diusungnya. Ini kenapa menarik? Karena memang sebelumnya dalam tahapan pilkada atau pemilu sebelumnya itu tidak pernah ada surat tugas untuk calon. Jadi kalau zaman dulu itu partai langsung mengeluarkan surat keputusan kepada calon yang akan diusung. Tapi sekarang mekanismenya menjadi lebih rumit lagi karena calon harus melewati beberapa tahapan di partai, sehingga ini tentu saja akan menyulitkan calon untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai. Kenapa saya katakan menyulitkan? Karena ini dilihat dari fenomenanya ada 3 tahapan yang harus ditempuh oleh calon sebelum dia mendapatkan surat keputusan dari partai. Pertama adalah surat tugas dari partai, dan yang kedua adanya survei elektabilitas yang juga beban biayanya dilakukan oleh partai kepada calon, dan yang ketiga keluarnya surat keputusan. Nah, ini konon katanya, masalahnya di sini nih, konon katanya untuk mendapatkan surat tugas tersebut tidak begitu saja diperoleh, tapi katanya calon itu harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Dan setelah surat tugas itu diperoleh, itu juga belum menjadi jaminan bahwa dia akan terus lolos dan sampai mendapatkan SK dari partai. Ada tahapan kedua, survei elektabilitas yang biayanya juga tidak sedikit dan dibebankan kepada calon sebelum nanti akhirnya keluarnya surat keputusan. Dan ini wah lagi biayanya katanya mencapai miliaran rupiah, entah benar atau tidak, tapi pembicaraan yang berkembang seperti itu, adanya biaya katakanlah disebut mahar politik, itu memang terjadi seperti itu. Dan ini tentu saja bukan saja menyulitkan bagi calon untuk melakukan pendekatan kepada partai, tapi juga menciptakan sistem rekrutmen yang tidak sehat. Masalahnya adalah partai ternyata bukan hanya 1 atau 2 mengeluarkan surat tugas, tapi dia bisa mengeluarkan beberapa surat tugas. Artinya hanya nanti 1 calon mungkin yang akan dipilih, dan ini terhadap calon yang tidak dipilih, ini tentu saja ada potensi resistensi dari calon yang
tertolak atau tidak mendapatkan SK partai. Nah, bisa jadi pula ini yang lebih dikhawatirkan lagi, mudah-mudahan tidak terjadi, bisa saja nanti partai malah menunjuk seseorang mengeluarkan SK justru di luar yang sudah mendapatkan surat tugas, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi karena resistensinya akan semakin besar lagi. Tadi dikatakan bahwa dengan pola rekrutmen seperti ini menciptakan demokrasi dan rekrutmen yang tidak sehat, karena masyarakat bisa menuding bahwa partai terlibat pada pragmatisme atau kepentingan tertentu yang bukan saja nanti akan mengurangi nilai-nilai demokrasi, tapi juga akan membatasi setiap calon orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki kompetensi untuk maju di bursa Pilkada Kota Tasikmalaya ini, tapi dia akan kesulitan untuk mengakses partai karena partai menerapkan pola mekanisme yang seperti itu. Nah, jadi kita khawatir bahwa mereka yang muncul dari partai ini adalah orang-orang yang bukan memiliki kemampuan yang diharapkan oleh masyarakat, tapi karena dia memang memiliki kemampuan finansial yang mumpuni, yang memadai untuk dalam tanda kutip membeli partai. Seperti itu. Ini yang harus kita waspadai ya. Mudah-mudahan hal seperti ini juga tidak menjadikan proses pencalonan ini nanti terganggu. Ini hanya bentuk kekhawatiran saja. Mudah-mudahan calon yang nanti muncul mendapatkan SK ini memang orang-orang yang memang bukan saja memiliki kemampuan finansial, tapi juga dia memiliki elektabilitas yang bagus di mata masyarakat berdasarkan hasil survei yang objektif, tapi juga dia memiliki kemampuan, kompetensi, keilmuan dalam tata kelola pemerintahan, memiliki visi misi yang bagus sehingga nanti bisa memajukan pembangunan di Kota Tasikmalaya dan juga memakmurkan masyarakat di dalamnya. Kemudian terkait dengan tahapan berikutnya, yaitu pencalonan di tanggal 27 dan sampai tanggal 29 nanti, partai nanti akan melakukan gabungan partai, membangun koalisi-koalisi, dan mudah-mudahan koalisi yang dibangun ini betul-betul atas dasar kesamaan visi program, bukan sekali lagi bukan atas dasar kepentingan pragmatisme yang bisa mencederai nilai-nilai demokrasi. Dan partai kita harapkan justru bisa membangun edukasi politik kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti betul-betul tergugah untuk memilih calon yang akan memimpin Kota Tasikmalaya ini berdasarkan nurani, karena nilai-nilai positif yang ada pada calon tersebut. Ini hanya kekhawatiran menjelang dilaksanakannya pencalonan pasangan calon di KPU Kota Tasikmalaya yang tidak lama lagi akan segera berlangsung. Hanya menyisakan sekitar seminggu atau 2 minggu saya kira untuk menuju ke tahapan berikutnya, dan ini fenomena politik yang harus kita terima dan kita baca, kita pahami sehingga kita semakin dewasa dalam berpolitik. Itu saja mungkin dari saya. Beraya kabar bayangan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.